Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita bahas dalam video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya adalah tentang logika dan algoritma. Ini yang berikutnya adalah menggali ide. Berbicara untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan sebenarnya merupakan sebuah proses alamiah. Kesuksesan dalam menyampaikan ide atau gagasan bergantung pada penalaran dan juga rasa yang dituangkan dalam rangka mengajak pembaca atau pendengar terlibat dalam konten yang dipaparkan. Penalaran merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan, menyusun, atau meneguhkan keyakinan. Yang pertama, imajinasi. Ide perlu digali agar ditemukan. Untuk itu, diharapkan dapat memulainya dengan cara berkonsentrasi. Konsentrasi adalah hal pertama dan alat utama yang harus dilakukan atau digunakan. Setelah merasa nyaman dan mampu berkonsentrasi, cobalah deskripsikan hal-hal yang telah diketahui di area tersebut. Kemudian tuliskan. Misalnya, jika dapat berkonsentrasi di ruang belajar, akan mudah melihat meja yang terdiri atas kepala meja, bagian paling atas meja, badan meja, rak atau lemari di bawah kepala meja, dan kaki meja. Dari pengamatan atau observasi tersebut, buatlah beberapa pertanyaan yang antara lain sebagai berikut. Ini contoh. Yang pertama, mengapa meja memiliki kepala meja, badan meja, dan kaki meja? Yang kedua, bagaimana apabila salah satu komponen tersebut tidak ada? Apakah mengganggu kenyamanan? Yang ketiga, ada berapa jenis meja yang ada di dunia? Yang keempat, kapan meja ditemukan? Atau bagaimana ditemukan? Ketika berpikir, mungkin akan muncul mengenai materi pembuatan meja. Yang pertama, materi apa saja yang digunakan untuk membuat meja? Yang kedua, dari manakah asal materi-materi tersebut? Yang ketiga, materi manakah yang paling disukai untuk membuat meja? Mengapa? Kemudian perhatikan aspek keindahan meja. Yang pertama, keahlian pembuatan meja. Yang kedua, seni dalam pembuatan meja. Yang ketiga, produksi massal dalam pembuatan meja. Yang keempat, bagaimana jika meja tidak pernah ditemukan? Apa pengaruhnya terhadap rumah, sekolah, dan kehidupan? Contoh di atas menunjukkan bagaimana proses kerja pikiran kita secara alami pada saat menemukan ide. Proses berpikir mirip dengan batu yang dilemparkan ke kolam. Riaknya dapat melebar sampai jauh. Ide pertama, katakan saja batu tersebut. Sedangkan ide-ide berikutnya adalah riak yang dapat melebar tak terhingga. Jika memulai penggalian ide seperti ini, seringkali hasilnya tak terduga. Untuk dapat menguasai hal ini, perlu berlatih dan berlatih. Pilih subjek yang berbeda pada hari yang berbeda. Tulis semua apa yang dipikirkan dan rasakan. Lanjutkanlah dengan sedikit berpikir lebih keras. Pilihlah subjek yang menarik, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang subjek tersebut. Ulangi lagi proses menggali ide. Endapkan ide tersebut dan beri waktu hingga 24 jam untuk mempertimbangkan ide-ide itu. Ulangi lagi proses penggalian ide tanpa harus merujuk kepada hasil penggalian ide yang pertama. Kemudian bandingkan kedua daftar ide yang didapat. Pada saat membandingkan, akan terlihat beberapa ide yang berulang. Itulah yang menjadi kesimpulan terhadap subjek tersebut.
Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan sejati yang telah tertanam dalam pikiran. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak akan memiliki kesulitan untuk mengingat atau mengomunikasikannya dengan cara yang meyakinkan. Melakukan latihan ini beberapa kali akan melatih penggalian ide-ide kreatif pada subjek yang familiar maupun kurang familiar. Jangan bekerja pada saat pikiran lelah. Jangan tergoda untuk mengambil materi dari luar karena pada fase ini Anda harus berani untuk mulai pada kebutuhan sendiri. Ini ada ide-ide. Yang pertama, rice cooker. Pokok pembahasannya alat rumah tangga. Yang kedua, telepon genggam. Pokok pembahasannya komunikasi. Ada ide tentang lift. Pokok pembahasan angkutan. Ide tentang TV. Pokok pembahasan alat rumah tangga. Kereta listrik. Pokok pembahasannya angkutan. X-ray. Pokok pembahasannya kesehatan. Melatih konsentrasi adalah hal yang paling sulit. Galilah ide dari materi atau subjek yang tidak familiar sama sekali. Meskipun awalnya tidak percaya diri ketika membicarakan subjek tersebut di hadapan publik tanpa persiapan. Untuk dapat melaksanakannya dengan baik, tentu saja dibutuhkan latihan yang berulang-ulang dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan. Bergantung pada latihan berpikir yang telah dimiliki sebelumnya dan juga kemampuan berkonsentrasi. Kemudian yang kedua, bernalar. Berpikir kreatif harus melalui proses penalaran. Bagian inilah yang akan dilatih bernalar. Mempelajari bagaimana mengerucutkan ide-ide, merancang kerangka paparan, mengecek fakta-fakta yang digunakan, dan mengidentifikasi informasi tambahan yang mungkin masih dibutuhkan. Hal itu dapat memulai dengan cara berkonsentrasi, menghasilkan ide-ide kerja nalar melalui rasa, emosi, dan ketika ide-ide sudah tersedia akan terasa puas atas ide-ide tersebut. Segera coret salah satu ide itu jika ide tersebut menimbulkan keraguan-raguan. A. Pengerucutan ide. Dalam latihan imajinasi, Anda dapat bekerja sesuai pikiran, mengganti dari ide yang satu ke ide yang lain, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide. Hasilnya barangkali merupakan ide kreatif yang campur aduk. Pisahkan ide yang didapat ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki judul sesuai dengan ide yang akan dibicarakan. Hal ini untuk melatih pikiran sehingga dapat mengomunikasikan ide dengan jelas dan lugas. Tidak bertele-tele. Kemampuan untuk mengelompokkan ide sangat diperlukan. Untuk itu, mulailah dengan objek yang dikenal. Misalnya, mengenai pemanfaatan listrik. Tuliskan barang-barang yang memanfaatkan listrik yang diketahui. Kemudian tuliskan pokok pembahasan dari setiap barang. Hasilnya mungkin dapat dilihat sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa dengan berpikir sedikit saja kita dapat menghasilkan berbagai ide. Oleh karena itu, dari pikiran yang berkembang secara acak, tuliskanlah butir-butir ide dan identifikasi pokok pembahasan untuk setiap butirnya. Coba lakukan beberapa kali dengan metode yang sama. B. Merancang desain. Pada bagian ini, Anda akan merancang urutan hal-hal yang akan disampaikan, tentunya dengan mempertimbangkan nalar Anda, sambil berusaha memunculkan sebuah desain hasil kreasi sendiri. Dengan melakukan hal ini, tidak akan terlupa bagian-bagian yang akan disampaikan saat pembicaraan. Untuk melakukan hal tersebut, hal yang paling mudah adalah mulailah memilih pokok pembahasan yang paling banyak dikenal orang. Misalnya,
Jika pendengar sebagian besar adalah wanita, pokok pembahasan alat rumah tangga kan menarik. Berangkat dari titik tersebut, kemudian kembangkan sebuah rancangan mungkin diperlukan untuk membuat hubungan antar pokok pembahasan yang dimulai dari peralatan rumah tangga, kemudian telepon genggam yang juga dipakai sehari-hari, dilanjutkan dengan naik kereta api listrik untuk pergi ke suatu tempat, kemudian di tengah jalan ada kecelakaan sehingga perlu dibawa ke rumah sakit dan dilakukan rongsen dengan X-ray. Berdasarkan rangkaian cerita tersebut mungkin akan membuat urutan sebagai berikut. Pokok pembahasan yang pertama alat rumah tangga, komunikasi, angkutan, dan kesehatan. Mudah bukan? Cara ini dapat diandalkan karena dari satu ide akan memunculkan ide yang lain. Hal yang terpenting adalah urutan ide yang akan disampaikan harus dalam urutan logis. Jika tidak demikian, akan dirasa ada bagian-bagian yang hilang atau terputus. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh, meja. Yang pertama, pemikiran acak tentang meja. A. Mengapa meja diciptakan? B. Mengapa meja memiliki kepala, badan, dan kaki meja? C. Kenyamanan vs kebermanfaatan meja. D. Berbeda jenis, berbeda pula tujuan penggunaan meja. Yang kedua, sejarah perkembangan meja. A. Materi pembuatan meja, kayu, metal, plastik. B. Keahlian pembuat meja. C. Beberapa contoh periode perkembangan meja. Kemudian meja di masa depan. A. Kegunaan vs keahlian pembuat meja. B. Harga. C. Produksi massal vs desain meja. Kemudian 4. Ide baru. A. Apakah meja hanya didesain untuk kenyamanan? B. Apa yang terjadi apabila tidak ada meja di rumah, sekolah, dan kehidupan? Rancangan yang dikembangkan mungkin berbeda dari yang ditampilkan di atas karena telah dikembangkan dari hal-hal yang disukai. Dalam kondisi tetap berkonsentrasi, kembangkan pembicaraan dari berbagai objek. Petakan jalur Anda. Proses pengerucutan ide dan perancangan desain haruslah sesuai dengan jalur yang diharapkan. Pastikan pikiran kreatif dan penalaran dapat sampai ke tujuan dan menggunakan jalur terpendek. Tidak berputar-putar dan bertele-tele. Pada awalnya, pikiran kreatif Anda tidak akan mempertanyakan ketepatan, tetapi lebih berfokus pada hal-hal yang menurut Anda menarik atau bermanfaat. Namun, kemudian penalaran Anda akan memperingatkan bahwa ide-ide yang telah dikembangkan mungkin belum cukup untuk menjadi sebuah pemikiran atau konsep, sehingga akan berbahaya apabila jalur pengembangan ide tersebut tidak dicek kembali. Periksa kembali jalur pengembangan dari ide, mungkin sesuatu yang sederhana, akan tetapi pada saat melakukannya bisa jadi akan merasakan ada ide-ide atau pengetahuan yang kurang. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya cari informasi dari berbagai sumber. D. Lengkapi pengetahuan Anda. Setelah memutuskan jalur pengembangan ide yang akan dipaparkan, Anda akan lebih mudah dalam mencari pengetahuan yang dibutuhkan. Anda akan menikmati waktu untuk mencari informasi di internet atau perpustakaan sebagai upaya dalam mencari fakta-fakta yang menguatkan dan mewarnai paparan yang akan disampaikan. Hal utama yang harus diingat ketika mengumpulkan informasi fakta tambahan adalah informasi-informasi tersebut haruslah sesuai dengan desain yang dibuat dan menguatkan pendapat. Kumpulkanlah informasi fakta-fakta yang sesuai dengan pembahasan. Jangan bawa ide-ide baru karena akan terjadi ketidakseimbangan dalam seluruh desain yang dapat membuat pikiran kreatif kehilangan rasa dan minat untuk dikerjakan. Pilihlah informasi yang menguatkan ide-ide. Aturlah jumlah informasi yang dibutuhkan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia pada saat paparan. Mulailah paparan dengan cara mengulang-ulang butir-butir utama yang disampaikan dengan tegas, sehingga pikiran memiliki arah yang jelas. Kemudian di setiap bagian, kembangkanlah subpokok pembahasan yang diakhiri dengan cara mengulang kembali butir-butir utama yang ingin disampaikan dengan jelas. Apakah proses ini telah dilalui dengan memuaskan? Jika sudah,
Berarti jeripaya Anda telah terbayar karena kemampuan untuk menghubungkan antara perasaan dan penalaran merupakan ujian utama bagi para pembicara dan merupakan sebuah kekuatan dari gagasan. Pada saat mencoba memaparkannya pertama kali, mungkin merasa tidak berpengalaman dan mungkin akan kecewa. Akan tetapi jangan putus asa. Carilah hal-hal apa yang dapat membantu dan kemudian lihat kembali hasilnya. Nah, ini pesan saya untuk kalian yang ada di jurusan Tata Boga, di jurusan Tata Busana, di jurusan Perbankan yang saya ajar. Mulailah dari sekarang. Belajarlah dari sekarang untuk bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang ada di pikiran kalian. Jadi jangan malu untuk mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat. Keluarkan, kalian punya gagasan apa? Ketika kalian masuk di jurusan Boga, kalian punya ide apa di jurusan Boga? Pingin jadi apa? Pingin seperti apa di Boga? Di Busana pun sama. Kalian masuk di jurusan Busana itu menginginkan menjadi apa? Seperti apa dan bagaimana? Di Perbankan pun sama, seperti itu. Keluarkan ide-ide kalian, tidak perlu malu. Tidak perlu malu ya. Keluarkan ide-ide, gagasan kalian. Langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian punya ide apa? Berimajinasi, berangan-angan. Misal kalau di jurusan Boga saya pengen membuat resep apa. Misalkan kalian berimajinasi jadi chef terkenal dengan masakan khas Tulungagung, misalkan apa ya, ayam lodo misalkan ya, ayam lodo. Kalian berimajinasi pengen mengembangkan jadi chef ayam lodo yang paling enak di Tulungagung, misalkan seperti itu. Kemudian dipetakan apa caranya, bagaimana. Nah, ini dirancang, didesain idemu itu. Setelah mengerucut idenya, saya pengen membuat jadi chef ayam lodo yang paling enak di Tulungagung. Kemudian didesain ayam lodonya seperti apa, bahannya apa, cara membuatnya bagaimana. Kalau belum tahu, nah, jika saya belum tahu caranya bagaimana, belajarlah, lengkapi pengetahuan kalian. Lengkapi pengetahuan kalian tentang ayam lodo. Nah, itu. Jadi saya fokus belajar untuk membuat ayam lodo yang paling enak. Fokus. Dicoba sekali gagal, coba 2 kali gagal, coba 3 kali, sampai menemukan resep yang terbaik. Jadi seperti itu ya. Ini belajar untuk mengeksplor ide-ide yang kalian miliki. Jika di jurusan busana, ya sama. Di jurusan busana sama. Explore, misalnya saya pengen membuat suatu desain busana yang bagus, yang menarik, yang mendukung dengan kondisi saat ini. Misalkan ya membuat APD misalkan ya, karena ini musim, bukan musim sih, ini karena ada pandemi COVID-19. Jadi mungkin kalian ingin membuat APD, atau misalkan kalau di busana misalnya ingin membuat desain
busana pernikahan, misalkan seperti itu, atau busana untuk anak-anak atau seperti apa. Nah, itu dilengkapi pengetahuannya. Caranya bagaimana ya? Belajar. Belajar dari mana? Bisa browsing di internet, bisa melalui guru, bisa tanya-tanya, bisa dari kursus, macam-macam. Jadi seperti itu. Kembangkan ide-ide kalian. Intinya jangan malu untuk mengeluarkan ide ya. Kalau punya ide, segera dituangkan. Dituangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.